Setelah Tyler Wu datang ke Monster Clan, dia tidak mengalami segala macam penyiksaan. Namun yang aneh adalah kini, fitur wajah Tyler Wu menjadi berubah, dan kulit di tubuhnya mulai membusuk. Bahkan matanya berubah menjadi naga bermata satu karena suatu alasan. Dia telah memberikan perintah kematian dan memperlakukan tahanan dengan istimewa. Bagaimana monster sederhana bisa melakukan hal gila seperti itu? Melihat penjahit Wu seperti ini, Lu Yun juga kaget. Penjahit Wu awalnya cukup tampan, tetapi berubah menjadi penampilan ini hampir tak tertahankan. Menghadapi Lu Yun, tidak ada jejak kebencian di mata penjahit Wu, melainkan penuh amarah, keengganan, dan bahkan sedikit kesepian dan kesedihan. Penjahit Wu, mengapa kamu datang menemuiku? Lu Yun melihat wajah menakutkan penjahit Wu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Raja Iblis, setelah saya mengetahui ambisi Anda beberapa waktu lalu dan melihat kemakmuran klan Iblis, saya memutuskan untuk tunduk kepada Anda dengan sepenuh hati. Penjahit Wu berlutut di tanah dan berkata dengan serius. Lu Yun mengerutkan kening dan tersenyum sedikit, kamu telah diserahkan oleh klan iblis kami, bagaimana kamu bisa tunduk? Karena kamu bekerja untuk Sekte Yuntian kami, kamu secara alami adalah anggota dari Sekte Yuntian kami. Kami, Sekte Yuntian, memperlakukan semua orang dengan setara, kamu harusnya tahu, tidak sesederhana itu bagimu untuk datang kepadaku, kan? Penjahit Wu memasang ekspresi serius, menunjuk ke wajahnya yang tersiksa, dan berkata dengan serius, saya ingin Anda membantu saya. Bantu saya merangsang potensi saya. Gunakan aura kerajaan Anda. Tuan Kaisar Iblis, selama Anda membantu saya bersedia membuat sumpah darah dan melayani Anda seumur hidup. Anda pasti tidak akan kalah dalam kesepakatan ini, kata penjahit Wu dengan percaya diri. Lu Yun mengangguk sambil berpikir dan memandang penjahit Wu, ini menarik. Tetapi Anda tidak berada di alam abadi emas, dan teknik budidaya iblis Anda sendiri merupakan cerukan dari bakat Anda sendiri. Potensi Anda tidak akan meningkat terlalu banyak. Meskipun kekuatan Anda tidak lemah, melihat dunia spiritual saat ini, Anda bukanlah seorang ahli yang luar biasa. Kecuali kemampuanmu untuk menempa jubah perang, menurutku kamu tidak memiliki nilai apapun. Terlebih lagi, kamu adalah iblis yang setia kepada Raja Iblis sebelumnya. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Wajah penjahit Wu tampak tenang dan dia menjawab dengan tenang, saya tahu Anda akan mengatakan itu, jadi saya berani datang kepada Anda karena saya bisa membuktikan nilai saya. Apalagi saya membuat sumpah darah. Jika saya melanggar sumpah, saya pasti akan melakukannya. Itu akan dimusnahkan oleh kekuatan surga, kamu seharusnya mengetahui hal ini lebih baik dariku. Kali ini, rasa ingin tahu Lu Yun juga muncul. Lu Yun berkata dengan penuh minat, kamu benar, tapi aku tidak punya banyak kesabaran. Aku harap kamu bisa memberiku alasan untuk meyakinkanku. Penjahit Wu menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan tenang, jika saya adalah reinkarnasi iblis dan bersedia setia kepada Anda, apakah alasan ini cukup? Keesokan harinya, langit cerah. Kota Yuntian berada dalam keadaan makmur, dengan teriakan penggemar Lu Yun di mana-mana, dan prajurit klan iblis berdiri kokoh di setiap sudut kota Yuntian. Saat ini, ada ratusan kursi yang ditempatkan di alun-alun kota Yuntian. Singgasana emas yang tinggi terlihat sangat mempesona dengan latar belakang ini. Tidak butuh waktu lama sebelum semua kursi terisi. Seluruh kota Yuntian menjadi benar-benar baru setelah beberapa bulan. Melalui aura kekaisaran Lu Yun, banyak prajurit klan iblis juga telah menerobos ke alam baru. 800 prajurit Dawn Legion berdiri di alun-alun secara serempak. Hanya ada satu orang yang mereka setiai, dan itu adalah Lu Yun. Di permukaan, nampaknya ini adalah pasukan yang tak terkalahkan, tetapi jika Anda melihatnya lebih dalam, itu adalah kekuatan monster, iblis, dan manusia yang terorganisir bersama. Yang diwakilinya adalah keyakinan setiap orang. Panjang umur, panjang umur, panjang umur, tuanku. Teriakan bergema di seluruh kota Yuntian. Saat ini, Lu Yun mengenakan kemeja hitam dan emas, memegang tangan Luo Li, dan perlahan berjalan menuju alun-alun. Di bawah sorotan publik, Lu Yun bisa merasakan tatapan fanatik semua orang. Raungan yang mengguncang bumi terdengar di telinga banyak orang. Semua Raja Iblis yang duduk di kursi menunjukkan rasa hormat. Lu Yun memegang pena Wentian di satu tangan dan memegang tangan Luo Li di tangan lainnya, berjalan ke atas selangkah demi selangkah. Dia memandang rendah ke semua orang, mengangkat tinggi pena Wentian, dan berkata dengan keras, saya, Lu Yun, Kaisar Iblis dari klan Iblis dan Master Sekte dari Sekte Yuntian, dengan ini bersumpah. Mulai hari ini, saya akan memimpin Sekte Yuntian kita ke dunia baru. Mulai hari ini, saya akan memimpin Sekte Yuntian kita untuk melawan semua ras asing yang menginginkan wilayah kita. Mulai hari ini, saya akan memimpin Sekte Yuntian dan melindungi rumah kita bersama. Semuanya akan didasarkan pada kepentingan Sekte Yuntian dan saya tidak akan pernah menyerah. Jika saya melanggar ini, saya akan dikirim ke neraka 9 neter dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Sekte Yuntian adalah rumahmu. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Mari kita lindungi setiap inci tanah kita bersama-sama. Lu Yun selesai berbicara. Hidup panjang umur panjang umur. Semua orang mulai bersorak dengan keras. Pada saat ini,
status Lu Yun telah membentuk gambaran yang sangat kuat di hati mereka. Tiba-tiba, semua orang berlutut dan memberi hormat. Mulai sekarang, di Sekte Yuntian kita tidak perlu lagi berlutut. Semua orang setara. Kata-kata Lu Yun, yang melanggar aturan puluhan ribu tahun, membuat suasana langsung sunyi. Mereka mendengarkan kata-kata Lu Yun dengan tidak percaya, dan ekspresi mereka menunjukkan kebingungan dan kebingungan. Saya berkata, di Sekte Yuntian kami, tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah. Apakah itu pemimpin klan di setiap wilayah, Raja Iblis, atau bahkan aku? Bukankah kita semua sedang berusaha membangun rumah yang lebih baik untuk diri kita sendiri? Kami hanyalah pemimpin yang melayani semua orang. Anda tidak perlu memberi penghormatan. Semua orang di Sekte Yuntian, dengarkan perintahnya. Berdiri dan angkat dadamu. Semua orang menjadi bersemangat. Mereka berdiri dan memandang Master Sekte muda itu dengan penuh hormat. Pada saat itu, mereka seperti melihat matahari terbit. Banyak sekali orang yang membayangkan bahwa semua makhluk hidup adalah setara. Tapi fantasi hanyalah fantasi. Tidak ada yang mengira hari ini akan benar-benar tiba. Selanjutnya, kita mungkin harus menghadapi perang, atau kita mungkin mati. Cahaya keemasan Lu Yun bersinar terang, dan aura kaisar memenuhi dunia film, tapi, aku, Lu Yun, menjamin dengan hidupku bahwa aku tidak akan pernah melakukannya, menyerah pada siapapun, aku akan menggunakan semua yang aku miliki untuk melindungi kalian masing-masing. Di depan mata Lu Yun, adegan pengorbanan Xiao Ha dan Ratu Qin terlintas. Pada saat ini, dia sepertinya tiba-tiba memahami apa yang mereka lakukan saat itu, dan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mereka lakukan. Hari itu, matahari terbit di atas kota Yuntian di jalan yang diselimuti bencana 1000 tahun. Dimanapun fajar berlalu, matahari pasti terbit. Selama 3 bulan penuh, urusan internal kota Yuntian telah diatur dengan baik, tetapi bagaimanapun juga, wilayah klan iblis sangat luas, dan setiap suku masih membutuhkan Raja Iblis untuk menjaganya. Setelah meningkatkan kekuatan mereka, semua Raja Iblis pergi satu demi satu. Sejak dimulainya bencana 10.000 tahun, klan iblis tidak pernah berhenti menyerang klan iblis, terus-menerus memberikan tekanan pada klan iblis, dan terlebih lagi. Ketika Lu Yun menolak perintah penegakan hukum Yinzong, Raja Iblis Surgawi memegang perintah penegakan hukum Yinzong dan menyerang klan iblis dengan lebih tidak bermoral. Tidak hanya klan iblisnya sendiri, tetapi juga, prestasi baru, dari organisasi misterius itu, hari ini kota Suzaku, sudah dalam bahaya, dan air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api di dekatnya. Raja Iblis lainnya tidak bisa membangun pasukan yang kuat untuk mendukung kota Suzaku dalam waktu singkat. Kota yang paling dekat dengan kota Suzaku adalah kota Yuntian. Cepat atau lambat, kota Suzaku akan ditembus, hanya masalah waktu saja. Tapi aku tidak menyangka itu akan datang secepat ini. Setelah menerima berita tersebut, Lu Yun segera memimpin semua orang dari Dawn Legion meninggalkan kota Yuntian dan bergegas ke kota Suzaku. Di kota Yuntian, puluhan ribu orang mengucapkan selamat tinggal kepada Lu Yun dengan tatapan antusias. Apa yang mereka tunggu adalah kembalinya Raja Iblis mereka dengan penuh kemenangan. Di luar kota Yuntian, Lu Yun berkata kepada Luoli di sampingnya, "Oke, Luoli kecil, kota Yuntian masih membutuhkanmu, jadi kembalilah dulu." Wajah Luoli memadat, betapa dia berharap Lu Yun bisa membawanya bersamanya. Bagaimanapun, Lu Yun berkata bahwa dia akan membawanya kemanapun dia pergi. Wajahnya menunjukkan kesedihan, dengan air mata berkaca-kaca di sudut matanya, "Lu Yun kecil, kapan kamu akan kembali?" Lu Yun tersenyum penuh arti dan membelai dahi Luoli dengan penuh kasih sayang, "Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Hanya ada beberapa setan, kamu tinggal di rumah dan urus semuanya." Oke, Luoli mengangguk, menahan air mata. Sepertinya ada ribuan kata di hatinya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lu Yun membalikkan tiang ke-28 dan mengangkat tinggi pena Wentian, "Ayo pergi." Targetnya adalah kota Suzaku. Dan tidak ada yang tahu kenapa ada iblis misterius di samping Lu Yun. Kota Suzaku memang jauh dari kota Yuntian, namun dengan restu dari 28 bar besar, bisa dibilang prajuritnya sangat cepat, dan mereka akan bisa mencapai wilayah Suzaku dalam waktu kurang dari 2 hari. Namun tidak ada kedamaian di sepanjang jalan. Semakin dekat mereka ke wilayah Suzaku, semakin gelap langitnya. Bahkan udaranya terasa sedikit lebih dingin. Logikanya, semakin dekat ke wilayah Suzaku, seharusnya suhunya semakin panas. Meskipun Lu Yun tidak sabar, dia juga merasakan ada yang tidak beres. Lu Yun, yang berencana melakukan perjalanan sepanjang malam, berhenti saat ini. "Penjahit Wu, apakah kamu merasa ada yang tidak beres selama ini?" Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya pada penjahit Wu di sampingnya. Penjahit Wu menyerahkan tangannya dan berkata dengan hormat, "Menurut bawahanku, wilayah Suzaku adalah milik Raja Iblis Suzaku. Wilayah Suzaku panas sepanjang tahun. Oleh karena itu, jika suhu menjadi dingin, itu tidak akan menjadi dingin begitu cepat. Dilihat dari situasi ini, aku khawatir, Raja Iblis Suzaku telah terbunuh." Raja Iblis Suzaku terbunuh. Lu Yun mengetahui dengan baik kekuatan Raja Iblis Suzaku. Setelah menstimulasi potensinya,
kekuatannya bahkan mencapai alam roh bumi mendapatkan kembali kota Suzaku, tetapi dalam situasi saat ini, saya khawatir, ini benar-benar mustahil. Apakah ada iblis dan penguasa alam roh bumi? Lu Yun tiba-tiba bertanya. Meski sering berhadapan dengan iblis, hanya sedikit orang yang mengetahui kekuatan iblis sebenarnya. Penjahit Wu menjelaskan dengan hati-hati, klan iblis memiliki sejarah yang panjang. Meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur, tuan tersembunyinya tidak dapat diremehkan. Kekuatan tempur rata-rata teratas dari klan iblis tidak dapat dibandingkan dengan klan monster, tetapi iblis raja memiliki metode yang sangat kuat. Tidak mengherankan jika dia memiliki beberapa penguasa alam roh bumi di bawah komandonya. Terlebih lagi, dia memegang perintah penegakan hukum Sekte Yin dan terhubung dengan dunia spiritual barat. Raja iblis tidak menakutkan, tetapi orang-orang yang mendukungnya menakutkan. Lu Yun melirik ke arah penjahit Wu dan bertanya ragu-ragu, penjahit Wu, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjahit Wu berkata dengan tenang, di antara bawahanku, kita tidak boleh terburu-buru sepanjang malam. Di malam hari, keterampilan iblis akan diperkuat. Jika kota Suzaku dihancurkan, kami pasti akan mendukung kota Suzaku, dan iblis pasti akan menyiapkan penyergapan. Petik 2. Meskipun Daun Legion sangat kuat, melawan iblis di malam hari jelas bukan hal yang baik. Petik 2. Lebih baik mendirikan kemah di sini dan menunggu sampai siang hari sebelum kita melanjutkan perjalanan. Lu Yun mengangguk puas dan berteriak kepada semua orang, siapkan kemah di sini dan lanjutkan perjalananmu besok. Tidak, tiba-tiba terdengar teriakan marah di kejauhan, dan sosok mempesona itu jatuh di depan Lu Yun, sama sekali tidak, kota Suzaku dalam bahaya, bagaimana kamu bisa mendengarkan fitnah iblis? Yang luar biasa adalah pengunjung tersebut sebenarnya adalah Qin Jiwer. Faktanya, Lu Yun sudah lama merasakan keberadaan Qin Jiwer melalui jiwanya, dan sedang menunggu Qin Jiwer keluar. Saudari Jiwer, kenapa kamu ada di sini? Mengapa kamu tidak kembali ke kota Yuntian? Kapan kamu kembali? Lu Yun bertanya pada Qin Jiwer dengan berpura-pura bingung. Sebelum Qin Jiwer dapat menjawab, penjahit Wu buru-buru berkata, Tuan Kaisar Iblis. Bawahan saya percaya bahwa kita harus beristirahat di sini. Meskipun situasi militer sedang berkecamuk, karena masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita tidak akan melewatkan momen itu. Jika itu benar-benar terjadi, jika kamu disergap oleh klan iblis, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mohon berpikir 2 kali, Tuan Kaisar Iblis. Kamu adalah iblis, jika kamu berani mengatakan satu hal lagi, aku akan membunuhmu. Qin Jiwer mencabut pedang panjangnya, mengarahkannya ke penjahit Wu, dan berkata dengan marah, jika kamu tidak ingin mati, mati saja, diam. Meskipun dia tidak tahu jenis obat apa yang dijual Qin Jiwer di labunya, Lu Yun yakin bahwa Qin Jiwer dan Raja Iblis mematuhi perintah dari Sekte Yin dan Guru Misterius. Terlebih lagi, setelah penjahit Wu merangsang potensinya dan terbangun, kekuatannya meningkat beberapa tingkat dan menjadi senjata rahasia di tangan Lu Yun. Oleh karena itu, penjahit Wu secara khusus diminta untuk menyembunyikan kekuatannya. Meski begitu, penjahit Wu tetap sopan saat menghadapi Qin Jiwer. Itu rinciannya. Bagaimanapun juga, penjahit Wu telah membuat sumpah beracun, dan jika dia tidak setuju dengan Lu Yun akan segera merasakannya, jadi penjahit Wu selalu berdiri di posisi Lu Yun. Penjahit Wu tidak bisa berkata-kata saat menghadapi Qin Jiwer. Dia hanya memberi hormat pada Lu Yun dan menunggu instruksi Lu Yun. Lu Yun berkata sambil tersenyum, Saudari Jiwer, kita telah bepergian sepanjang hari-hari ini, dan para prajurit juga lelah. Penjahit Wu benar, jika kita disergap oleh iblis lagi di malam hari, itu akan merugikan kita, kami, jadi kenapa tidak tunggu sampai besok dan lanjutkan perjalananmu? Tidak, hari ini, kita harus melakukan perjalanan semalaman. Qin Jiwer berkata dengan tegas. Suara dingin Lu Yun terdengar, ini bukan diskusi denganmu, ini perintahku. Qin Jiwer tiba-tiba tercengang. Mengapa sikap Lu Yun terhadapnya tiba-tiba berubah begitu banyak? Tapi di permukaan, Lu Yun tetaplah Kaisar Iblis. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan hanya bisa mengangguk tak berdaya, mengertakkan gigi dan berkata suara yang dalam, kehidupan pemimpin. Sekarang prestise Lu Yun di klan Iblis sangat tinggi. Bertengkar dengan Lu Yun saat ini jelas bukan pilihan yang tepat. Selain itu, Lu Yun telah memasuki alam roh bumi bertarung dengan Lu Yun. Qin Jiwer sendiri berada di kota Yuntian, dan masih ada beberapa bawahan lama, tapi yang tidak dia duga adalah mereka semua berada dalam lingkup pembersihan Lu Yun beri mereka wajah apapun. Qin Jiwer, tidak perlu mengeluh di dalam hatimu, aku mengetahuinya di dalam hatiku. Lu Yun mendengus dan memimpin penjahit Wu mendirikan kemah bersama semua orang. Larut malam, Lu Yun yang sedang tidur nyenyak langsung merasakan ada yang tidak beres. Terjerat oleh kekuatan misterius, Lu Yun segera terbangun dan melihat bayangan aneh dengan cepat melarikan diri dari depannya, dan aura kaisar di tubuhnya mulai bergejolak. Siapa itu? Wajah Lu Yun menjadi dingin, dan dia berubah menjadi bintang jatuh dan mengejar sosok hitam itu. Dia melihat bayangan hitam mengepakkan sayapnya yang besar. Lu Yun melaju kencang, tapi masih belum bisa mengejar pria misterius dengan sosok anggun itu. Jauh di langit, terlihat seseorang misterius bersayap putih. Dilihat dari sosoknya, Lu Yun yakin bahwa ini pasti seorang wanita.
Cahaya putih muncul, dan suara yang familiar terdengar di telinga Lu Yun. Lu Yun, saya Dugu Piaoling, tapi karena alasan khusus, saya tidak dapat melihatmu sekarang. Jangan pergi ke kota Susaku. Aku tahu kekuatanmu telah meningkat pesat sekarang, tapi orang-orang di kota Susaku telah menyiapkan penyergapan. Berpikirlah 2 kali. Pergi ke kota Susaku dan kamu akan mati. Saat kata-kata itu terlontar, sosok Dugu sudah lama menghilang. Lu Yun tidak terlalu terkejut dengan kemunculan Dugu Piaoling. Dalam hati Lu Yun, Dugu Piaoling sendiri sangatlah misterius. Tapi yang membingungkan Lu Yun adalah mengapa Dugu Piaoling mengatakan dia tidak bisa bertemu dengannya. Secara logika, Raja Iblis tidak berani membunuhnya sekarang. Sekte tersembunyi. Sangat kecil kemungkinannya Sekte Yin akan membunuhnya, setidaknya, ini bukan waktunya. Di bawah langit malam, Lu Yun merasakan niat membunuh yang mengerikan melanda seluruh dunia. Baru pada dini hari Lu Yun kembali ke pasukan utama. Setelah perjalanan seharian penuh, Daun Legion akhirnya sampai di dekat kota Susaku. Asap perang memenuhi area sekitarnya, dan Lu Yun hanya bisa mengerutkan kening. Melapor kepada ketua sekte, tidak ada setan yang ditemukan sejauh 800 mil di depan. Penjahit Wu berjalan ke arah kami, berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan wajah serius. Tidak ada setan yang ditemukan. Lu Yun bertanya. Penjahit Wu mengangguk, ya, bahkan tidak ada satupun angkanya. Saat ini, Lu Yun bertanya kepada Qin Jiwer, Saudari Jiwer, apakah Anda punya ide cerdas? Wajah pucat Qin Jiwer menunjukkan ekspresi jijik, tidak ada rencana cerdas, hanya ada satu cara, serang dengan paksa. Atau, selamatkan Suster Susaku dulu. Selamatkan dia, bagaimana? Lu Yun bertanya dengan penuh minat. Qin Jiwer mencibir dan berkata, kamu adalah Kaisar Iblis yang agung dan penguasa alam roh bumi. Tidak akan sulit bagi kita berdua untuk bergabung dan menyelinap ke kota Susaku untuk menyelamatkan Saudari Ekor 9 dan melarikan diri tanpa cedera. Ini hanya untuk melihat apakah kamu memiliki keberanian. Qin Jiwer berkata dengan sinis. Hahaha, kakak Jiwer, kamu bercanda. Ini juga tanggung jawabku untuk menyelamatkan Raja Iblis Susaku. Karena kakak Jiwer sudah mengatakannya, ayo pergi dan masuk ke kota Susaku, dia berkata kepada penjahit Wu, kamu tetap di sini, Raja Iblis Ekor 9 dan aku akan pergi dan kembali. Ini, penjahit Wu melirik ke arah Qin Jiwer dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti berbicara dan menangkupkan tangannya dan berkata, ya. Bagus, kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama. Setelah Qin Jiwer selesai berbicara, tubuhnya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang seketika, menuju kota Susaku. Lu Yun meledak dengan aura kerajaan dan mengikuti dari belakang. Penjahit Wu berbalik dan berteriak kepada Daun Army, jangan mengendur, semuanya. Dengarkan perintah militer saya dan bersiaplah untuk mendukung pemimpin sekte kapan saja. Kemudian, penjahit Wu melihat ke arah kepergian Lu Yun dan berbisik, Tuan Kaisar Iblis, kamu harus berhati-hati. Benar saja, tidak ada perbedaan dengan informasi Tyler Wu. Tempat yang berjarak ratusan mil ini sepi, bahkan tidak ada hantu. Raja Iblis berekor 9 memimpin. Faktanya, Lu Yun telah bersiap sejak lama dan kecepatannya melambat. Dia tahu bahwa ada banyak bahaya di depan, tetapi dia ingin tahu apa yang dilakukan Raja Iblis berekor 9 berencana melakukannya. Sister Jiwer, ini seharusnya cukup untuk pertunjukannya. Lu Yun berhenti dan berteriak keras kepada Qin Jiwer di depannya. Tubuh halus Qin Jiwer bergetar, dan wajahnya yang tak tertandingi menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia berbalik, setetes keringat dingin menetes dari kepalanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Lu Yun, apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya tidak bisa mendengarkan? Memahami. Hahaha, Lu Yun berkata sambil tersenyum, Saudari Jiwer, bukankah kamu sengaja mencoba memancingku keluar? Sekarang kamu sudah melakukannya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Qin Jiwer juga tertawa tanpa ragu-ragu, wajahnya menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Lu Yun, sepertinya kamu sudah lama mewaspadaiku. Aku benar-benar tidak tahu kapan kamu menemukanku dan pergi ke klan Laut Dalam. Waktu, tapi itu tidak penting lagi. Jika kamu datang ke sini sekarang, tidak peduli kartu apa yang kamu miliki, kamu akan mati. Saudari Jiwer, kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku mengapa kamu mengkhianati klan iblis? Lu Yun tanpa sadar menunjukkan pena pertanyaan langit dan menatap Qin Jiwer dan bertanya. Mengkhianati klan monster, apa yang kamu bicarakan? Qin Jiwer tertawa keras, kapan saya mengkhianati klan monster? Anda hanya tidak tahu apa yang saya lakukan. Semua yang saya lakukan adalah untuk klan monster, tidakkah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya dengan beberapa katamu, klan iblis dapat berhasil selamat dari bencana 10.000 tahun, bukan? Lalu mengapa kamu ingin membunuhku? Lu Yun menyipitkan matanya, aura pembunuh yang tajam melintas di pipi Qin Jiwer, dan berbisik, membunuhku, apa gunanya bagimu? Tentu saja itu tidak baik untukku. Ngomong-ngomong, sayang sekali. Awalnya aku sangat menyukaimu, tapi kamu tidak hanya selingkuh lagi dan lagi, tapi juga terjerat dengan wanita lain. Kamu tidak melakukannya, bahkan menerima permintaan kecilku.
Tidak, Qin Jewer berkata dengan sengit, bukankah itu sulit bagi seorang pria? Jadi, aku membencimu sekarang. Tuhan memerintahkanku untuk membunuhmu. Dia baru saja memberiku kesempatan ini. Jika kamu tidak ingin mati hari ini, biarkan aku yang melakukannya. Jika kamu bernegosiasi secara normal, mungkin aku akan menyetujuimu suatu hari nanti ketika suasana hatiku sedang baik. Lu Yun memandang Qin Jiwer dengan setengah tersenyum, aura kerajaannya tidak tersembunyi sama sekali hari ini, dia pasti sangat baik hati, dan suaranya sedikit lebih dingin, tapi sekarang, aku khawatir aku tidak bisa berjanji padamu. Qin Jiwer mencibir, rambut panjangnya berkibar, dan pakaian putih di sekujur tubuhnya mulai memerah, wajah cantiknya juga ditutupi riasan tebal, dan energi iblis di tubuhnya menjulang terasa seperti angin musim semi yang membawa bau darah menembus hidung Lu Yun, membuat Lu Yun mengerutkan kening. Raja Iblis yang diiblis. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Keadaan kesempurnaan agung dari alam spiritual telah langsung ditingkatkan ke tahap tengah alam spiritual bumi. Dengan tambahan demonisasi, bahkan puncak biasa dari alam spiritual bumi mungkin bukan lawan Qin Jiwer sekarang. Dilihat dari auranya, aura jahat yang dipancarkan Qin Jiwer lebih kuat dari aura iblis Xuan Yuan Wuming, 2 kali lebih kuat. Ekspresinya tidak lagi tenang, pedang putih memancarkan cahaya merah, dan di bawah ayunannya, bumi mulai bergetar hebat. Jelas terlihat retakan di tanah. Dari celah tersebut, kerangka yang memegang pisau besar muncul satu demi satu. Pupil mereka bersinar dengan cahaya merah darah, dan mereka terus mengeluarkan raungan pelan dari mulut mereka. Semua kerangka diarahkan ke Lu Yun, langsung mengelilingi Lu Yun. Apa yang tidak disangka Lu Yun adalah bahwa kerangka ini sebenarnya memiliki tingkat budidaya alam spiritual. Sekilas jumlahnya hampir lusinan. Selama Qin Jiwer memberi perintah pada saat ini, semua kerangka ini akan menyerang Lu Yun secara serempak. Mata Lu Yun dingin dan wajahnya bergerak-gerak. Apa, Qin Jiwer, apakah kamu ingin memberontak? Lu Yun berkata dengan dingin. Sekarang dia tidak lagi menganggap Qin Jiwer sebagai miliknya, sekarang kamu masih memiliki kesempatan. Jika kamu benar-benar mengambil tindakan, maka aku akan mengusirmu dari klan iblis. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi Qin Jiwer membeku, dan dia berjalan ke arah Lu Yun dengan pedang panjang di tangannya dan berkata dengan tegas, Lu Yun, saya tahu bahwa level Anda telah meningkat dan Anda agak percaya diri, tetapi Anda bukan lawan saya. Meskipun saya ingin untuk membunuhmu sekarang, tapi jika kamu meletakkan senjatamu, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Dia masih memiliki beberapa harapan untuk Qin Jiwer, tapi sekarang, dia telah kehilangan sedikit kesabarannya terhadap Qin Jiwer. Qin Jiwer, kamu adalah salah satu dari 7 Raja Iblis dari klan Iblis kami, dan kamu punya memberikan kontribusi besar kepada klan Iblis kami, tapi dalam kasus ini, saya hanya bisa mengeluarkan Anda dari klan Iblis di masa depan. Anda dan klan Iblis kami tidak akan pernah ada hubungannya satu sama lain. Aku, Kaisar Iblis Lu Yun, hari ini mengumumkan bahwa Raja Iblis ekor 9 Qin Jiwer akan diusir dari klan Iblis. Lu Yun berkata dengan keras sambil memegang perintah Kaisar Iblis. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Qin Jiwer tiba-tiba berubah dan dia mencibir, sudah berapa tahun saya berada di klan monster? Berapa banyak hal yang telah saya lakukan untuk klan monster? Apa yang telah Anda lakukan pada klan monster? Anda memiliki perintah Kaisar Iblis, saya tidak punya alasan untuk mengeluarkan saya dari klan Iblis. Jika kami tidak memberi Anda muka, apakah menurut Anda posisi Anda sebagai Raja Iblis akan begitu aman? Juga, kamu terus mengatakan bahwa kamu akan membantu suku Iblis bertahan dari malapetaka 10.000 tahun. Kenapa? Hanya mengandalkan lidahmu yang tajam? Atau mengandalkan tingkat kultivasi yang menyedihkan ini? Qin Jiwer berkata tanpa ragu-ragu dan mencibir. Dia menertawakan Lu Yun. Semua yang diperoleh Lu Yun sejauh ini diberikan kepadanya oleh klan Iblis dan bukan diperolehnya sendiri. Lu Yun tampak acuh tak acuh, menyiapkan postur bertarung, dan menjawab, oke, tidak ada gunanya berbicara. Selama kamu ingin membunuhku, kamu dapat menemukan banyak alasan, lakukan saja. Tapi kamu bukan tandinganku. Namun, Qin Jiwer menghela nafas dan tertawa, saya benar-benar tidak yakin tentang Anda sekarang, tetapi untuk berjaga-jaga, apakah menurut Anda saya tidak akan siap? Ayah, giliran Anda untuk mengambil tindakan. Tiba-tiba, Raja Iblis berekor 9 tua Qin Xiang memegang pedang besar di tangannya dan perlahan berjalan dari kejauhan, tertawa main-main sambil berjalan. Lu Yun tidak tahu banyak tentang kekuatan beberapa Raja Iblis tua. Lu Yun hanya memiliki gambaran samar tentang Raja Iblis tua itu sekarang dan metode apa yang mereka miliki waktu yang lama. Tapi kalau dilihat dari baunya, kekuatan Qin Xiang saat ini telah mencapai tahap awal dari alam Tianling. Dia hampir menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di dunia. Apa yang tidak pernah diharapkan Lu Yun adalah bahwa Qin Xiang, yang tampaknya paling mendukungnya, sebenarnya berada di sisi yang berlawanan darinya. Dia sangat kuat, tetapi menghadapi alam roh surgawi, Lu Yun tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang. Terlihat bahwa Qin Jiwer mengambil langkah selanjutnya. Untuk menyingkirkan Lu Yun dengan lancar, Qin Jiwer telah bekerja keras. Qin Jiwer memandang Lu Yun dan mencibir dengan jijik, kami, klan iblis, tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh kami saat kami dalam bentuk manusia.
Ayah saya telah memasuki alam roh surgawi. Ayah saya sendiri, tidak ada yang dapat Anda lakukan. Jika saya saat Anda berubah menjadi monster, kekuatan Anda dapat mencapai alam roh surgawi, yang lebih dari cukup untuk menghadapi Anda. Petik 2. Lu Yun mengangguk puas dan mencibir, kamu benar. Pertama-tama, kamu merasa bahwa kamu bukan tandinganku, jadi kamu menelepon Qin Xiang. Ini tepat. Ini membuatku tahu bahwa di antara klan iblis, ada juga setan-setan yang menentangku. Kedua, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa aku akan mengikutimu secara membabi buta tanpa perintah apapun, bukan? Jejak kecurigaan melintas di wajah Qin Xiang dan Qin Jewer. Ini memang tidak seperti gaya Lu Yun dalam melakukan sesuatu. Sebagai Qin Xiang, yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia terlihat dingin dan berkata dengan ringan, Lu Yun, aku tidak ingin membunuhmu, tapi ini milik kami, tugasmu untuk melindungi klan iblis. Tapi jika kamu berencana menggunakan artefak di tanganmu untuk melawan kami berdua, lupakan saja. Hahaha, apa kau tidak memperhatikan untuk apa aku tiba-tiba menggunakan penjahit Wu? Kata Lu Yun. Klan iblis. Qin Jewer bertanya dengan ragu. Lu Yun berkata dengan dingin, benar. Qin Xiang tersenyum dan berkata, Lu Yun, kamu masih terlalu muda. Kekuatan penjahit Wu, bahkan jika itu adalah potensi yang diilhami olehmu, paling banyak adalah kultivasi tingkat spiritual. Selain itu, apakah kamu percaya pada setan? Andalkan saja itu. Bagi seorang penjahit kecil, menjadi kartu truf adalah sebuah lelucon dan omong kosong. Qin Jewer berteriak ke arah Qin Xiang, ayah, jangan bicara omong kosong padanya, lakukan saja. Bahkan jika Lu Yun memiliki artefak itu, dia jauh dari lawanmu. Otot-otot di wajah Qin Xiang bergerak-gerak, dan dia mengayunkan pisau besar di tangannya, menebas langsung ke arah Lu Yun. Meskipun level kedua orang itu sangat berbeda, dia telah melihat metode pena langit Lu Yun sebelumnya, jadi Qin Xiang tentu saja melihatnya, tidak berani mengabaikannya. Gerakan Qin Xiang lembut, tidak ada aura yang mengubah warna dunia, dan tidak ada berbagai trik. Lawanmu adalah aku. Belati itu diiris ringan, menghalangi pedang Qin Xiang. Benturan kedua senjata menimbulkan suara yang tajam. Qin Xiang juga dikejutkan oleh pemandangan yang tiba-tiba ini. Pisau besar di tangannya terangkat, menimbulkan debu. Belati itu terlihat berputar cepat di kehampaan, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan yang berdiri di depan Lu Yun dan menyebarkan pasir dan debu. Energi iblis yang mengerikan menghantam Qin Xiang seperti badai dahsyat. Tubuh Qin Xiang bergetar hebat dan dia dengan cepat mundur lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata dengan suara yang dalam, dengan tingkat energi iblis ini, mungkinkah dia adalah Raja Iblis? Penjahit Wu turun dari langit, memblokir tubuh Lu Yun, menyingkirkan belati, berbalik dan berkata kepada Lu Yun, Tuanku, saya datang ke sini terlambat, saya harap tuanmu akan memaafkan saya. Detik berikutnya, teriakan 800 tentara Dawn Legion di kejauhan bergema sepanjang film. Mereka mengangkat pedang tinggi-tinggi, mengaum, dan bertarung dengan kerangka di mana-mana. Lu Yun melihat pertempuran di depannya dengan cemas dan berkata kepada penjahit Wu, kekuatan Legiun Fajar kita ada di alam abadi emas. Semua kerangka ini berada pada tingkat alam spiritual. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Penjahit Wu berkata dengan sungguh-sungguh, yakinlah, tuanku, penguasa sekte sebelumnya telah menggunakan aura kaisar untuk menginspirasi potensi setiap orang. Selain itu, metode rahasia klan iblis saya, meskipun tidak sebaik alam spiritual para beku, pasti dapat melukai kita. Tidak mudah. Situasi berubah seketika. Qin Xiang memandang penjahit Wu dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Tuan klan iblis yang mana? Tahukah kamu bahwa klan iblis dan kami adalah satu kesatuan, dan kamu mengkhianati klan iblis, kamu harusnya tahu apa akhirnya. Penjahit Wu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Qin Xiang, belati itu terus berputar di sekelilingnya, dan menjawab dengan tenang, saya hanya setia kepada penguasa klan. Ekspresi Qin Jewer dan Qin Xiang sedikit berubah. Lu Yun sangat gembira. Dia tahu bahwa setelah penjahit Wu terbangun, kekuatannya pasti akan kuat, tapi dia tidak menyangka bahwa setelah penjahit Wu mengambil tindakan, dia tidak akan tertinggal melawan Qin Xiang yang berada di alam roh surgawi. Qin Jewer dengan cepat menenangkan diri dan berkata kepada Lu Yun, kamu benar-benar punya beberapa trik, jadi izinkan aku memberitahumu, tidak mungkin mengalahkan kami. Ini hanya 100 mil jauhnya dari kota Suzaku. Meskipun Wu penjahit dan ayahku sama kuatnya, tapi jika ayahku berubah menjadi wujud aslinya, penjahit Wu pasti tidak akan menjadi lawan ayahku. Setidaknya ada 2 master kesempurnaan agung alam roh bumi di kota Suzaku. Jika kita benar-benar bertarung, kalian tidak akan bisa mengambil keuntungan, dan kalian berdua akan mati. Lu Yun mengangguk dan berkata, aku tahu penjahit Wu setidaknya bisa mengendalikan ayahmu, dan jika kita berhadapan 1 lawan 1, bahkan jika kamu berubah menjadi wujud aslimu, aku mungkin bukan lawanmu, apalagi Anda mendapat dukungan, pada akhirnya, hasil terbaik dari pertempuran ini mungkin adalah kedua belah pihak akan kalah. Senang sekali kamu mengetahuinya. Qin Jewer berkata dengan dingin, jadi, apakah kamu siap untuk mati? Master Sekte, serahkan saja orang-orang ini padaku. Silakan istirahat, Master Sekte.
Penjahit Wu melangkah maju dan aura yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Energi iblis yang sangat kuat. Qin Xiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Lu Yun mengangguk dan berkata kepada penjahit Wu, silakan, omong-omong, kamu harus menjaga satu tetap hidup. Penjahit Wu memberi hormat, berdiri sendirian di depan Lu Yun, dan berkata dengan tenang, gunakan segala cara yang kamu punya, ayo bersama. Beraninya kamu berbicara tanpa malu-malu, anak muda. Qin Xiang berkata dengan marah, beritahu aku bagaimana menghadapimu. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Qin Xiang terangkat ke udara. Rambut putih mulai tumbuh di wajah lamanya, dan tubuhnya mulai membesar dengan cepat dan terus bertambah besar. Wujud asli QB. Lu Yun mengerutkan kening, tidak menyangka Qin Xiang akan menggunakan kartu asnya begitu cepat. Memang benar penjahit Wu adalah reinkarnasi dari klan iblis, tapi Lu Yun benar-benar tidak tahu tentang kekuatan reinkarnasi, jadi dia hanya menggunakan kesempatan ini untuk melihat kekuatan penjahit Wu. Dari kata-kata dominan penjahit Wu, Lu Yun punya ide di benaknya. Tetapi jika penjahit Wu benar-benar sekuat itu, dia akan mengambil harta karun itu dengan serius. Kali ini, Lu Yun membuat taruhan yang tepat. Bentuk sejati ekor 9, yang tingginya 100 kaki, menyelimuti daratan film utama. Setiap kali Qin Xiang bernafas, bumi sedikit bergetar, dan angin kencang bertiup. Semua orang di Dawn Legion yang melihat 9 ekor. Bentuk sejati berekor untuk pertama kalinya telah tumbuh. Mulutnya, dengan aura menelan surga, membuat semua orang menghirup udara dingin. Tapi ekspresi penjahit Wu tidak berubah sama sekali, dia hanya mengulurkan tangannya, dan belati itu seperti bintang jatuh, membunuh Qin Xiang dalam sekejap. Qin Xiang mendengus dan berkata dengan marah, nak, kamu terlalu percaya diri. Penjahit Wu tidak menjawab, belati hitam itu langsung memotong tubuh besar Qin Xiang, dan darah muncrat dari punggung Qin Xiang. Wajah Qin Xiang menjadi pucat karena terkejut. Merasakan sakit parah di punggungnya, dia berkata dengan tidak percaya, tidak mungkin. Senjata macam apa ini yang bisa langsung menghancurkan pertahananku? Penjahit Wu tidak menjawab, tetapi dengan lambaian tangannya, belati itu langsung berubah menjadi klon yang tak terhitung jumlahnya. Setiap belati dipenuhi dengan energi iblis yang tak ada habisnya. Ratusan belati mengelilingi Qin Xiang, dan semburan asap hitam meletus pada saat yang sama. Qin Xiang berteriak dalam hatinya bahwa itu tidak baik. Dia belum melancarkan serangan, tapi dia sudah menjadi pasif. Aura yang kuat menyelimuti seluruh tubuhnya, dan rambut putih keperakannya berdiri, membentuk penghalang besar di sekelilingnya dia. Kali ini, penjahit Wu menyeringai di sudut mulutnya dan berkata pelan, itu tipuan kecil. Segera setelah itu, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya mulai mengenai tubuh Qin Xiang seperti gerimis, dan pertahanan bangga Qin Xiang langsung hancur. Belati itu menembus tubuh Qin Xiang, dan terjadi hujan darah di langit. Seiring dengan ratapan menyakitkan Qin Xiang, tubuh besar itu terhuyung ke tanah. Ledakan, sebuah lubang besar dibuat di tanah, tetapi belati ini tidak berniat berhenti. Sebaliknya, mereka mendarat di tubuh Qin Xiang dengan lebih liar. Hanya dalam waktu singkat, tubuh besar berekor 9 Qin Xiang telah berubah menjadi berantakan berdarah dan berlubang. Qin Jewer tidak pernah menyangka bahwa ayahnya, yang telah menerobos ke alam roh surgawi, akan sangat rentan terhadap penjahit Wu setelah dia berubah menjadi wujud aslinya. Melihat ekspresi tenang penjahit Wu, Qin Jewer merasakan hawa dingin di hatinya. Oke, berhenti dulu, kataku, kamu harus hidup. Penjahit Wu kemudian menyingkirkan belatinya, memberi hormat pada Lu Yun, dan berkata dengan penuh hormat, jangan khawatir, Tuan Sekte Guru, bawahan saya telah menjaga diri mereka sendiri dan tidak akan membunuh Raja Iblis Tua berekor 9. Itu saja, Raja Iblis Tua telah kehilangan kemampuan bertarungnya, biarkan dia pergi. Penjahit Wu berkata, iya.